Halo, what's up brother and sister, sobat ringkas film. Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan selalu bahagia ya. Ambil posisi senyaman mungkin, tarik nafas. Atau yang males nonton bisa diputar video ini untuk pengantar tidur ya. Selamat rebahan dan selamat menonton. Sobat ringkas film, apa kabarnya? Kali ini kita akan meringkas dan membahas film bencana yang berjudul Bolgen. Bolgen, sesuai judulnya, diambil dari bahasa Norwegia yang berarti gelombang atau ombak. Film ini rupanya diangkat dari sebuah bencana tsunami besar di Norwegia pada tahun 1934 akibat patahan gunung yang menyebabkan tsunami. Oke, langsung lanjut ke film. Film ini diawali dengan suatu berita yang memberitakan musibah longsor yang terjadi di daerah Lodalen di daerah Norwegia. Kejadian tersebut disebabkan adanya gunung besar yang longsor. Para ahli khawatir masih ada tersisa satu gunung yang menggantung, yaitu Gunung Tafjord, yang suatu saat dapat saja menimpa penduduk di sana. Film kemudian berfokus kepada kehidupan seorang ahli geologis bernama Christian dan keluarganya. Istrinya bernama Idun, anak laki-laki bernama Sondre, dan anak perempuannya bernama Julia. Christian bekerja di pusat pengamatan dan penelitian aktivitas geologis di daerah bernama Geiranger, yang dekat dengan Gunung Tafjord. Atau kalau di Indonesia itu seperti BMKG-nya lah gitu. Karena tugasnya sudah selesai di tempat tersebut, maka tim geologinya merayakan perpisahannya. Karena Christian akan ditempatkan di lokasi baru. Ketika sedang mempacking barangnya, salah satu instrumen deteksi berbunyi dan menunjukkan bahwa kadar air tanah telah berkurang. Hal ini menandakan ada yang tak beres di lokasi tersebut. Grunnvattnet sank plutselig her. Det var ingen andre bevegelser. Nei. Sesampainya di rumah, Christian masih penasaran dengan apa yang terjadi pada gunung tersebut. Akan tetapi, perhatiannya teralihkan oleh istrinya yang merayunya untuk segera beres-beres karena akan pindah kerja. Masih di seputar rumahnya, rupanya Sondre, putra Christian, curhat kepada bapaknya bahwa ia sangat jenuh untuk ikut bapaknya pindah-pindah kerja melulu. Ya gitulah bro, kalau kita punya orang tua, seorang ahli geologi, apalagi kerjanya lapangan, tentu kita harus rela untuk pindah-pindah tempat sesuai dengan tempat kerja orang tua kita. Altså, hele jævla landet er jo stein. Esoknya, ia berangkat ke lokasi tempat yang baru. Ketika ia dan kedua anaknya akan pergi ke pelabuhan untuk menyeberang, instingnya sebagai seorang ahli geologi mengalir begitu saja terhadap tanda-tanda alam yang terjadi di sekitarnya. Seketika, ia langsung memutar balik untuk kembali ke kantornya. Kedua anaknya ia tinggalkan di dalam mobil. Christian langsung menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan tanda-tanda alam yang ditemui kepada timnya. Og forskyvningene har vært store nok. Det blir ingen utvidelser før raset. Bersama timnya, ia langsung berangkat menggunakan helikopter ke lokasi tersebut. Kemudian langsung masuk ke dalam celah gunung tersebut untuk memeriksa apakah ada kemungkinan pergeseran batu di dalam gunung tersebut. Betapa terkejutnya Christian ketika mengetahui salah satu kabel pendeteksi longsor telah putus. Christian menjelaskan kepada pimpinannya Arvi untuk secepat mungkin mengambil tindakan. Akan tetapi, pimpinan timnya enggan membunyikan alarm merah karena kurangnya data pendukung lainnya dari aktivitas gunung itu. Dan juga nih guys, di kota saat ini sedang musim wisata nih. Kalian bisa tahu sendirilah ketika lagi puncak wisata, tiba-tiba ada peringatan bencana. Pasti gupek dan langsung pada pulang kan? Bayangin, masyarakat di sana pendapatannya berkurang drastis dong pasti.
Tapi mestinya pimpinannya lebih mentingin nyawa masyarakat dan turis nih. Akhirnya pimpinannya hanya menyalakan kode kuning tuh, atau kalau di Indonesia kita kenal dengan kode siaga. Kesal karena pimpinannya yang ngeyel, kemudian Christian pergi dari kantor tersebut. Okay, hva betyr det? Hva mener du nå? Ha flere prøver. En 80 meter høy bølge her. Konsekvensene som deg. Vet du hva? Det virker ikke helt sånn. Karena tidak betah menunggu, anak-anaknya pun pergi ke tempat kerja ibunya yang merupakan petugas resepsionis hotel. Christian kemudian dimarah-marahi oleh istrinya karena tidak segera naik kapal dan malah memutar balik ke kantornya. Christian kemudian pergi bersama putrinya ke rumah lamanya dan bermalam di sana. Karena putrinya ingin mengucapkan perpisahan kepada rumah lamanya, ya namanya juga anak kecil. Sedangkan putranya bermalam di hotel di tempat ibunya bekerja. Di malam hari, Sondri malah bermain skateboard di ruangan darurat hotel tersebut. Di waktu yang sama, salah satu instrumen peringatan di kantor BMKG setempat berbunyi, yang menandakan telah terjadi kontraksi di gunung tersebut. Akan tetapi, pemimpin tim masih kurang yakin dan langsung berangkat untuk mengecek sendiri kondisi alat pada lokasi tersebut. Vi drar ned og tar en titt. Ketika sedang mengecek, terjadi getaran yang menimbulkan longsoran serpihan batu yang menimpa mereka. Beruntung, mereka tidak apa-apa. Akan tetapi, kejadian barusan adalah tanda suatu gempa. Di waktu yang sama, Christian melihat tanda-tanda alam, yakni burung-burung yang berterbangan menjauhi pegunungan. Emang agak merinding sih kalau tiba-tiba sekawanan burung pada terbang ke arah yang sama, hewan-hewan gelisah, dan pantai yang tiba-tiba surut. Biasanya mau ada tanda-tanda bencana alam tuh guys. Ia pun segera mengecek sisa-sisa dokumen penelitiannya. Ternyata benar, itu semua adalah pertanda longsor yang akan segera terjadi. Christian pun memberitahu timnya untuk segera meninggalkan lokasi. Christian? Bare kom dere til helvete vekk. De trakk seg sammen. Jacob dan Arvi yang sedang berada di dalam lokasi langsung mencoba naik dari lereng tersebut. Malangnya, kaki Jacob terjebak di dalam celah gunung tersebut. Indikator gempa pun mendeteksi gempa berada di mana-mana. Akhirnya, Christian memerintahkan mantan timnya untuk segera membunyikan alarm. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Jacob yang masih terjebak di dalam celah gunung tersebut. Benar saja, ketika bukit tersebut longsor, Arvi kemudian mengorbankan selingnya kepada Jacob. Karena menurutnya, seling tersebut tidak cukup kuat untuk menahan mereka berdua. Material yang berupa batu dan tanah dengan berat bertonton langsung terjun ke sungai di bawahnya. Yang kemudian menyebabkan gelombang air tsunami berskala besar setinggi 80 meter yang langsung mengarah ke kota Geranger di bawahnya. Bayangin guys, tingginya itu sih udah masuk mega tsunami ya. Orang dewasa normal aja, tingginya mentok 2 meteran lah. Lah ini 80 meter, mau gimana lagi larinya? Mau berenang pakai gaya apa nih biar survive? Gue yakin banget nih, ini ikan aja bingung nih mau berenang pakai model gimana. Matilah, gak kebayang lagi, alangkah tingginya, woi. Tapi tenang aja, masih ada harapan. Mereka hanya punya waktu 10 menit sebelum air tersebut sampai ke kota. Yang dapat mereka lakukan adalah menjangkau tempat tertinggi dari wilayah tersebut,
Istri Christian masih sibuk aja di hotel untuk bangunin para penghuni hotel untuk segera evakuasi dari tempat tersebut. Karena bermain skateboard dengan headset, Sondre, putranya yang bengal tadi, tidak mendengar bunyi alarm. Ibunya lantas mencarinya kemana-mana. Sondre akhirnya ketemu. Ia berada di ruang bawah tanah, masih bermain skateboard di tengah bencana yang sedang berlangsung. Asli Sondre ini memang anak bengal ini. Nggak kebayang ada tsunami 80 meter, dia masih sempat dengerin musik sambil main skateboard. Ini Sondre ini jiwanya anak indie banget nih kayaknya. Kurang celana borju sama kopi senja aja dia nih. Kalau sehari nggak main skateboard dia ini kayaknya masuk angin nih bro. Untung karena usaha dan doa ibunya Sondre masih sempat selamat karena berada di ruang evakuasi di bawah tanah. Di tempat lain dalam waktu yang sama, Christian dan Julia putrinya dalam usaha untuk menjangkau ke tempat yang tinggi mengalami kendala macet di tengah jalan. Mereka akhirnya turun tuh dari mobil dan akhirnya mereka berlari. Ketika mereka sedang berlari, terjadi suatu insiden yang mana tetangganya kejepit nih antara mobil sama mobil. Akhirnya Julia disuruh lari duluan dan Christian mencoba menyelamatkan tetangganya yang kejepit itu. Apesnya, ketika sedang menyelamatkan, taunya air itu sudah datang duluan, menerjang mereka. Ya akhirnya mau gimana lagi? Christian dan tetangganya itu akhirnya tenggelam, terombang-ambing di dalam ombak 80 meter tadi. Christian si manusia hoki masih dapat selamat meskipun tetangganya di sebelahnya meninggal. Nggak pakai tarik napas lagi, dia langsung cari tuh anaknya, si Julia. Beruntungnya si Julia selamat dalam keadaan sehat walafiat. Perjalanan Christian pun masih berlanjut. Ia kemudian mencari istri dan putranya Sondre. Di jalan, ia ketemu dengan bis evakuasi dari hotel di mana tempat bininya bekerja. Namun naas, nggak ada yang selamat dalam bis tersebut. Di lain tempat, istrinya bersama Sondre sedang bertahan di dalam ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah tersebut berisi air yang perlahan-lahan memenuhi ruang tersebut. Ditambah lagi, ia bersama bapak-bapak tua yang panikan. Akibat kegelisahan bapak-bapak tersebut, mereka hampir mati tenggelam. Nah, pada cuplikan ini nih, keputusan dan tindakan yang sangat tepat dilakukan oleh seorang ibu untuk nyelamatin anaknya. Si bapak panikan ini menginjak kepala anaknya sampai anaknya hampir kehabisan napas. Ibunya pun langsung menenggelamkan balik si bapak itu, sampai bapak itu mati kehabisan napas. Philip, går det bra? Mereka semakin dalam keadaan kritis, air hampir memenuhi seluruh ruangan. Akhirnya, Christian pun sampai di hotel tersebut, namun tidak mengetahui keberadaan istri dan anaknya. Proses pencarian pun lumayan memakan waktu. Bersamaan dengan momen hampir tenggelam, akhirnya Christian tahu tuh keberadaan mereka. Istri dan putranya memberi kode dengan memukul pipa besi yang terhubung ke ruang bawah tanah. Akhirnya Christian pun langsung menyelamatkan mereka. Ya, bisa. Namanya juga film bangsat. Tenang, ini masih agak dibuat drama dikit. Ketika akan menyelamatkan Sondre, Christian malah kehabisan napas dan Christian memberikan oksigen ke anaknya. Benar-benar rela berkorban demi anaknya pokoknya. Christian pun tidak sadarkan diri. Berbagai upaya pertolongan pertama dilakukan oleh istri dan anaknya. Hingga akhirnya dia dapat selamat. Aduh, tetap aja selamat juga dia nih.
Akhirnya, sampailah kita ending dari film ini. Sampai akhirnya, keluarga Bapak Christian selamat semua. Hidup bahagia, menua bersama, hingga akhir ajal menjemputnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, serahkan semua hal pada ahlinya. Sebab jika bukan ahlinya, tentu tidak akan berjalan dengan baik. Di sini terlihat Arfi pimpinan tim geologi yang ngeyel saat diberitahu oleh Christian akan bahaya yang mengancam kota tersebut. Padahal kita tahu, pengalaman dan jam terbangnya sudah lebih jauh dibandingkan Arfi terkait gejala-gejala alam. Kedua, tetap melakukan upaya meskipun kemungkinannya sangat kecil, sebab lebih baik berusaha daripada tidak sama sekali. Kalau dipikir-pikir, nggak mungkin nih si Christian dapat menyelamatkan istri dan anaknya si Sondre. Tetapi karena dia melakukan upaya, dengan kemungkinan yang sangat kecil, ternyata Tuhan masih memberikannya jalan. Terakhir, saya akan pakai quote salah satu tokoh yang bernama Ebit GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oke, saya The Fat undur diri dari review film dengan judul Bolgen. Sampai jumpa lagi di film kita selanjutnya. Tetap subscribe, tetap share, tetap like dan komen agar kita bisa beli perangkat supaya suaranya nggak kerasa-kerasa. Terima kasih.